Setelah kata-kata Xuan Kong Zizun jatuh, semua orang terkejut, dan ada sedikit ketakutan di mata mereka. Yang terkuat sebenarnya adalah seorang terpidana mati. Jika berita seperti itu tersebar pasti akan menimbulkan sensasi yang mencengangkan di alam semesta ini. Tidak heran, gumam Qin Chen. Kalau terpidana mati, semuanya akan dijelaskan dengan jelas. Hanya kekuatan kosmik seperti klan kegelapan yang memenuhi syarat untuk memiliki begitu banyak tahanan tingkat tertinggi bukan? Tempat seperti apa yang akan menjadi lautan alam semesta? Saat ini, Qin Chen memiliki kerinduan baru terhadap alam semesta, dan darahnya mendidih di tubuhnya. Namun, saat ini, Qin Chen masih fokus pada berita lain yang dikatakan Xuan Kong Zizun sebelumnya. Kamu baru saja mengatakan bahwa pemimpin klan kegelapan, klan kerajaan, pernah dibunuh oleh Teran yang kuat. Lalu tahukah kamu kekuatan Teran mana yang membunuh keluarga kerajaan itu? Ucap Qin Chen berkata melalui transmisi suara. Xuan Kong Zizun tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu detailnya, lagi pula ini masalah Teran. Yang sebelumnya adalah semua yang saya dengar secara kebetulan selama diskusi dengan anggota tingkat tinggi dari tentara Zhengdao. Rumor tersebut ditanyakan oleh Putri Lian Xinluo. Saya bahkan tidak yakin tentang kebenaran atau kepalsuan spesifik dan situasi sebenarnya. Berbicara tentang ini, Xuan Kong Zizun berpikir sejenak dan berkata lagi, tentu saja, hanya ada beberapa kekuatan teratas dalam Teran saat itu, seperti Tong Tianjiange, seperti Tian Jizong, Tian Gong, dan lainnya, yang pasti telah dirancang. Di dalam gua, Qin Chen terdiam. Pada saat ini, dia sudah memahami bahwa kaisar klan kegelapan yang disebutkan oleh Xuan Kong Zizun pastilah orang yang ditekan oleh senior leluhur pedang. Ketika dia masuk ke benua Heiyu saat itu, Fei Yifei langsung menyebut dirinya utusan kaisar, dan dengan darah raja kegelapan yang dimiliki oleh pihak lain, jika apa yang dikatakan Xuan Kong Zizun benar, hampir tidak ada situasi lain. Tuan Jianzu, gumam Qin Chen. Saat ini, pikirannya sedang gelisah dan dia memikirkan banyak hal. Dia sangat jelas tentang bagaimana Tong Tianjiange menekan lawannya. Tong Tianjiange hampir menggunakan metode pemusnahan sekte tersebut, memungkinkan orang kuat Jiange yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi mayat dan menekan yang abadi, sehingga Raja Kegelapan terjebak. Satu-satunya hal yang membingungkan Qin Chen adalah bahwa keluarga kerajaan kegelapan belum jatuh, mereka hanya ditekan. Mengapa Xuan Kong Zizun mengatakan bahwa pihak lain telah jatuh? Dan pada saat ini, berdiri di sampingnya, Si Kong Anyun juga melihat pemandangan di depannya dengan kaget, dengan keheranan yang tak ada habisnya di matanya. Seolah melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Tubuhnya bahkan sedikit gemetar. Anyun, apakah kamu melihat sesuatu? Pada saat ini, Qin Chen menoleh, dan dia, yang telah belajar banyak tentang situasinya, berkata dengan ringan kepada Si Kong Anyun. Tuan, ini seharusnya menjadi tempat peristirahatan leluhur tertinggi klan kegelapanku. Ucap Si Kong Anyun berkata dengan tergesa-gesa. Dia melihat pemandangan di depannya dengan kaget. Ratusan asal-usul bintang berdiri di sini. Pemandangan seperti itu sungguh mengejutkan. Tempat peristirahatan dari leluhur tertinggi. Ucap Qin Chen sedikit tersenyum, apalagi? Apa hanya itu yang bisa kamu lihat? Jika hanya ini saja, apakah Si Kong Anyun ini akan menunjukkan ekspresi terkejut dan ngeri? Qin Chen tidak mempercayainya. Rupanya Si Kong Anyun melihat asal-usul patung yang ada di hadapannya, bahkan melihat asal-usul formasi besar tersebut, sehingga ia begitu heboh dan kaget. Saat masuk ke sini, Si Kong Anyun ragu-ragu sejenak, mengertakkan gigi, dan berkata, jika Anyun tidak salah, asal-usul tertinggi setengah langkah ini seharusnya melindungi tubuh leluhur kegelapan yang jatuh tahun itu. Patung itu adalah tubuh fisik leluhur sebelum kematiannya, dan sumber tertinggi setengah langkah ini adalah para pengikutnya. Begitukah? Para bawahan melindungi leluhur sebelumnya, menurutmu begitu? Seorang Asura, akankah ada begitu banyak makhluk tertinggi setengah langkah yang bersedia melindungi mereka? Ucap Qin Chen tersenyum, menatap mata Si Kong Anyun dengan sangat tenang. Si Kong Anyun ditatap oleh Qin Chen, dan pikirannya terkejut. Ketika Qin Chen bertanya berulang kali, dia tahu bahwa Qin Chen mungkin telah melihat sesuatu, dan yang dibutuhkan Qin Chen hanyalah posisinya. Karena menurutnya, dengan identitas Qin Chen,
dia tidak akan bingung dengan identitas dan asal-usul patung di depannya. Tuan Muda, meskipun rombongan ini menjaga sisi leluhur Ashura, mereka bukanlah tindakan aktif. Jika Anyun tidak salah, leluhur Asura seharusnya menahan paksa asal-usul orang-orang kuat ini dan melahap kekuatan kehidupan di sumbernya, menggunakan metode reinkarnasi gelap dari klan gelapku, ingin bangkit kembali. Kata Sikong Anyun menjelaskan, seorang tahanan, siapa yang memberinya keberanian untuk membangkitkannya kembali? Ucap Qin Chen berkata dengan dingin. Hati Sikong Anyun bergetar, dan dia buru-buru berkata, Tuan Muda, itu adalah keputusan yang dibuat oleh Kaisar Sitian saat itu untuk membiarkan leluhur Asura ke-108 menebus dosa-dosanya. Kami, klan kegelapan, harus mematuhi perintah Kaisar Sitian dengan hati-hati. Ucap Sikong Anyun menjelaskan, Kaisar Sitian, apakah itu pemimpin keluarga kerajaan saat itu? Jika kuingat dengan benar, janji yang dia berikan adalah melakukan eksploitasi militer dan mencaplok alam semesta ini sebelum memberikan kebebasan dan penebusan kepada tawanan Asura yang mirip semut ini. Tapi sekarang, Kaisar Sitian sendiri tidak tahu hidup atau mati. Apakah menurutmu janjinya masih berlaku? Atau, apakah para tahanan Asura ini masih pantas? Ucap Qin Chen melirik Sikong Anyun, dan berkata lagi dengan ringan, kamu mengatakan sebelumnya bahwa ayahmu memperingatkanmu untuk tidak memasuki kedalaman tanah leluhur yang gelap ini. Artinya, ayahmu Sikong Zen seharusnya mengetahui beberapa situasi di sini, tapi dia membiarkan tahanan Luo melahap asal-usul dan kehidupan kekuatan gelap lainnya, dan melakukan kebangkitan dan reinkarnasi. Tanah suci Sikong, cukup berani. Ketika Sikong Anyun mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan ekspresinya menjadi sangat panik. Seperti burung yang lucu dan menyedihkan, ada ketakutan di matanya. Qin Chen berkata lagi dengan acuh tak acuh, terlebih lagi, ayahmu masih memiliki tempat tinggal di sini, sebuah istana, apa tujuannya menjaga di sini? Ucap Qin Chen melihat ke kejauhan, dengan sangat mendalam, ini layak untuk dipikirkan. Pernyataan ini jatuh. Wajah Sikong Anyun tiba-tiba menjadi pucat seperti kertas emas. Dengan bunyi gedebuk, dia segera berlutut, gemetar ketakutan, Tuan, ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Saat ini, Sikong Anyun sangat ketakutan dan merasa malapetaka akan segera terjadi. Qin Chen hanya berdiri di sini, tetapi Sikong Anyun merasa bahwa pemuda tak dikenal di depannya ini memiliki kekuatan untuk menentukan hidup dan mati keluarga Sikongnya. Lalu apa faktanya? Ucap Qin Chen memunggungi Sikong Anyun, bahkan tanpa memandangnya, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, seolah berbicara pada dirinya sendiri atau bertanya. Sikong Anyun sepertinya telah memegang sedotan penyelamat nyawa, dan buru-buru berkata, Tuan Muda, Anda mungkin tidak tahu bahwa di permukaan, tanah suci Sikong kami secara aktif meminta untuk menjaga tempat ini dan melakukan reklamasi lahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan tanah suci Sikong dan melangkah lebih jauh, tapi itu hanya bersifat eksternal. Sebenarnya alasan mengapa tanah suci Sikong ditempatkan di sini sebenarnya adalah untuk pengampunan. Setelah mengatakan ini, Sikong Anyun hanya bisa tersenyum pahit. Dia mengangkat kepalanya dan melihat patung di depannya, seperti tawanan Asura ini, mengapa tanah suci Sikong kita tidak menjadi tawanan? Saat itu, tanah suci Sikong kita bukanlah bagian dari tim yang menyerbu alam semesta ini, tetapi untuk sementara dipindahkan untuk mengikuti Kaisar Sitian. Dengan status kami di tanah suci Sikong, kami terlalu jauh dari Kaisar Sitian. Kaisar Sitian seperti bintang raksasa di alam semesta, bersinar terang. Dibandingkan dengan tanah suci Sikong kami, itu hanyalah sebuah meteorit yang tidak dipedulikan siapapun. Jadi, setelah saya mendapat kabar itu, tanah suci Sikong sangat gembira. Tapi siapa yang tahu bahwa Kaisar Sitian jatuh ke wilayah Teran, dan tanah suci Sikong kami menjadi orang berdosa dalam sekejap. Tetapi tanah suci Sikong kami sebenarnya tidak melakukan kesalahan apapun. Untuk menghilangkan kecurigaan itu, leluhur tanah suci Sikong pergi menjelaskannya secara langsung, tetapi langsung dibubarkan, dan leluhur juga secara samar-samar mengetahuinya sepotong berita selama perjalanannya. Kejatuhan Kaisar Sitian kemungkinan besar bukan sebuah kecelakaan, bukan hanya jebakan Teran, tetapi juga jatuh ke dalam tipu muslihat faksi lain di belakang, itulah sebabnya alam semesta ini jatuh.
Ucap si Kong Anyun menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Terjebak dalam tipuan, ucap Qin Chen mengerutkan kening dan merenung. Ternyata banyak sekali rahasia tersembunyi di dalamnya. Tampaknya klan kegelapan juga bertarung tanpa henti. Namun, tidak peduli ras apapun di alam semesta, pasti ada perjuangannya. Ayah seharusnya mewaspadai keberadaan tawanan Asura ini, tapi karena orang ini muncul di sini, maka ayahku mungkin tidak tahu apa alasan di balik ini. Jadi wajar saja dia tidak berani mengambil tindakan apapun. Tuan muda, mohon percaya pada ayah saya. Alasan mengapa ayah saya memiliki istana untuk duduk di sini jelas bukan untuk melindungi Asura ini. Ucap si King Anyun dengan hormat. Oh, lalu apa tujuan ayahmu? Ucap Qin Chen berkata dengan ringan. Nada suaranya sangat tenang, namun si Kong Anyun tidak berani gegabah sama sekali. Alasan mengapa ayah saya memiliki istana di sini juga karena tanah leluhur yang gelap ini sangatlah istimewa. Untuk sepenuhnya mengendalikan kekuatan asli di alam semesta ini, mengintegrasikan dirinya, menerobos, dan sepenuhnya memasuki area alam semesta ini. Mengandalkan kekuatan sumber, kami dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan di alam semesta ini. Dan ayahku ingin menggunakan kekuatan tanah leluhur yang gelap untuk memurnikan sumber alam semesta, karena di tanah leluhur yang gelap ini tidak hanya ada sumber orang-orang kuat dari klan kegelapan kami yang pernah jatuh, dan ada juga orang-orang kuat kuno dari semua ras di alam semesta ini. Itulah mengapa ayah saya mendirikan istana di sini, bukan untuk melindungi leluhur Asyura ini. Ucap si Kong Anyun dengan suara yang dalam. Qin Chen memandangi patung di depannya dan tersenyum dingin, leluhur. Tahanan Asura ini bukanlah leluhur, mereka hanyalah sisa kejahatan. Para tahanan Asura ini adalah pasukan terdepan Kaisar Sitian saat itu. Mungkinkah kejatuhan Kaisar Sitian tidak ada hubungannya dengan orang-orang ini? Sungguh konyol mencoba bangkit kembali. Ucap Qin Chen mencibir. Setelah kata-katanya jatuh, pedang unicorn tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia menebas ke depan. Cahaya pedang tiba-tiba muncul dari kehampaan, dan di atas cahaya pedang itu meledak pelangi ilahi, berubah menjadi pelangi pedang yang mencapai langit. Di atas pelangi pedang, aura gelap yang menakjubkan melonjak, mengeluarkan aura yang mengerikan dan menebas dengan keras. Terdengar dentuman, dan retakan langsung terbuka pada patung ini, dan sepertinya patung itu bangkit kembali dalam sekejap, berubah menjadi raksasa yang menjulang tinggi. Nak, kursi ini adalah leluhur tertinggi kegelapan, bagaimana aku bisa membiarkanmu menjadi sombong? Suara pembunuhan dan kehancuran tanpa akhir yang agung dan mendominasi tiba-tiba bergema dari langit dan bumi. Raksasa itu membuka matanya, dan dengan keras, dua berkas cahaya mengerikan ditembakkan, dan mereka menembaki pedang unicorn yang telah ditebas Qin Chen. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan kekuatan di dalam gua langsung mendidih, dan gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya menyapu gua ke segala arah. Kekosongan meledak akibat hantaman ini, berubah menjadi pecahan ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Aura tertinggi mendidih antara langit dan bumi. Si Kong Anyun memandang raksasa di depannya dengan heran. Leluhur Asura ini, apakah dia benar-benar belum mati? Dia sedang tidur di kedalaman tanah leluhur yang gelap ini, melahap asal-usul dan kekuatan hidup dari leluhur tertinggi setengah langkah yang tak terhitung jumlahnya, mencoba untuk membangkitkan dirinya sendiri. Siapa kamu? Dan mengapa kamu mengganggu tidur abadi leluhur ini? Menurutku itu adalah kesalahan yang tidak disengaja. Leluhur ini membiarkanmu hidup hari ini dan segera pergi. Jika tidak, jangan salahkan leluhur ini karena bersikap kasar. Ucap leluhur tertinggi Asura menatap Qin Chen dan berkata dengan gemuruh bahwa dia tidak segera menyerang Qin Chen. Hal ini mengejutkan si Kong Anyun. Sejauh yang dia tahu, para tahanan Asura kuno semuanya adalah orang-orang yang ganas. Jika tidak, mereka tidak akan menyinggung banyak kekuatan utama klan kegelapan dan menjadi tahanan. Tanpa diduga, ternyata begitu mudah untuk berbicara. Sekarang, di dalam gua, aura tertinggi yang mengepul melonjak, dan ratusan dari sumber tertinggi setengah langkah terus naik turun di bawah aura ini, dan sumber tertinggi juga tergantung di atas kepala leluhur tertinggi Asura, dan ditangkap olehnya. Kamu hanyalah orang mati, orang yang seharusnya berubah menjadi lumpur di bawah tanah yang membusuk, tapi kamu masih ingin menjalani kehidupan lain, itu konyol. Ada cahaya di mata Qin Chen, dan dia berkata dengan dingin. Wah,
Karena kamu adalah generasi muda dari klan kegelapanku, aku sudah memberimu cukup kesempatan. Apakah kamu ingin mati? Ucap raksasa gelap itu berteriak dengan marah, dan aura tertinggi yang mengerikan semakin melonjak, mengguncang langit dan bumi. Dan kamu seharusnya dari tanah suci Sikong kan? Leluhur ini tidur di sini dan mendapat kesempatan. Itu pengaturan atasan saat itu. Tanah suci Sikong kecilmu berani mengganggu leluhur yang sedang tidur. Siapa yang memberi kamu keberanian? Berani tidak menaati keagungan di atas. Ucap raksasa gelap itu berteriak dengan tajam. Nafas tertinggi yang mengerikan datang, dan Sikong Anyun segera mundur dan menjadi pucat. Tuan muda, ucap Sikong Anyun mengubah wajahnya dan menatap Qin Chen. Qin Chen melirik Anyun, dan berkata dengan ringan, kamu lupa apa yang aku katakan padamu. Latihan seni bela diri itu seperti melawan yang abadi. Itu hanya tahanan yang sudah mati. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Sekarang makhluk tua ini sebenarnya ingin membangkitkan dirinya sendiri. Siapa yang memberinya kekuatan? Ucap Qin Chen berkata dengan dingin, jika kamu takut, kamu boleh pergi. Nasib antara kamu dan aku sudah berakhir. Jika kamu masih ingin mengikutiku, kamu harus membunuh orang ini untuk membuktikan hatimu. Sikong Anyun menunjukkan keraguan-raguan dan perjuangan di wajahnya. Dia melirik Qin Chen, dan tiba-tiba mengertakkan giginya. Di tangannya, pedang tertinggi setengah langkah berwarna merah tiba-tiba muncul. Di pedang tajam itu, nyala api setinggi langit bermekaran, dan dia menebas raksasa gelap itu dengan pedang tajam. Antara langit dan bumi, nyala api yang menghancurkan langit muncul secara teratur, dan nafasnya kental, seperti nyala api. Dan bintang yang meledak, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Setelah melahap begitu banyak sumber setengah langkah tertinggi, kekuatan Sikong Anyun telah mencapai puncak setengah langkah tertinggi. Sekarang dia telah mendorong kekuatan puncak tertinggi setengah langkah ke ekstrim. Dalam sekejap, aura tertinggi yang luas di gua ini sepertinya ditekan dalam sejenak. Mencari kematian, ucap Asura Zizun berteriak dengan marah, dan tiba-tiba mengulurkan tangan raksasa. Tangan raksasa itu berubah menjadi rune yang mencapai langit, dan pedang tajam yang ditebas ke arah Sikong Anyun ditangkap dengan ganas. Di telapak tangan gelap ini, ada kekuatan mengerikan dari yang tertinggi kegelapan, yang berubah menjadi tinju yang mengejutkan dan menghancurkannya. Pukulan berat kegelapan tertinggi menghantam pedang yang menyala-nyala itu, seperti seorang pandai besi yang sedang memalu dan menyempurnakan senjata ilahi. Riak-riak beriak satu demi satu, dan cahaya ilahi yang gelap bermekaran. Sikong Anyun melangkah mundur, dan tubuhnya terus bergerak mundur, meninggalkan riak di kehampaan. Tidak dapat menahan guncangan hebat ini. Teknik rahasia teratai api. Teriak Sikong Anyun menggeram, dan nyala api yang tak berujung langsung keluar dari tubuhnya, berubah menjadi teratai yang menyala-nyala, terus-menerus menyatu menjadi pedang yang menyala-nyala. Ini adalah kekuatan api spesialnya. Konyol, ucap raksasa gelap itu mencibir, dan rasa dingin serta penghinaan di matanya sangat menyilaukan. Sebuah ledakan mengejutkan terdengar. Raksasa gelap itu meraung, dan pada saat yang sama, nafas gelap meresap dari ratusan sumber tertinggi setengah langkah, dan langsung memasuki tubuh raksasa gelap itu, dan ditinju dengan keras oleh pukulannya. Rune api yang mencapai langit meledak dalam sekejap, dan pedang api yang ditusuk Sikong Anyun tiba-tiba mengeluarkan suara berderit dan mengerang. Di bawah kekuatan ini, dia menggigil dan retak. Pedang ini, senjata ilahi api, benar-benar hancur. Saat berikutnya, pedang api di depan Sikong Anyun langsung meledak, dan seluruh tubuhnya terbang terbalik dalam sekejap, dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Setelah tangan gelap raksasa itu meledakkan pedang api Sikong Anyun, ia terus menekan Sikong Anyun. Tidak baik, gumam Sikong Anyun, ekspresinya berubah drastis, dan dia terkejut, sambil bersenandung, dia tiba-tiba mundur, berusaha menghindari penangkapan tangan raksasa gelap itu. Tapi tangan hitam raksasa ini menutup semua kekosongan. Dari kejauhan, ada banyak rambut halus yang tumbuh di atasnya. Setiap rambut bisa menembus matahari, bulan dan bintang, dan menghantam Sikong Anyun. Di bawah perubahan warna Sikong Anyun, dia buru-buru menempatkan perisai tertinggi setengah langkah di depannya. Saat berikutnya, perisai tertinggi setengah langkahnya bergetar seketika, mengeluarkan suara berderak, dan dengan keras,
perisai tertinggi setengah langkah itu langsung hancur. Keturunan tanah suci Sikong, hanya itu saja. Suara sedingin es itu jatuh, dan tangan hitam raksasa itu hendak menangkap Sikong Anyun di tangannya. Tiba-tiba, sinar cahaya pedang tiba-tiba menebas, dengan udara kilin naik. Itu adalah pedang kilin, yang muncul di depan tangan gelap raksasa dalam sekejap, menghalangi tangan gelap raksasa itu tepat di depan Sikong Anyun. "Tuan muda," ucap Sikong Anyun menoleh dengan heran, dan memang Qin Chen yang mendesak pedang kilin untuk melawan tangan gelap raksasa itu. Namun, pedang unicorn Qin Chen hanyalah harta tertinggi setengah langkah. Di bawah tekanan tangan raksasa gelap, pedang itu bergetar dan meledak terus-menerus, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Qin Chen melirik Sikong Anyun dengan acuh tak acuh, dan berkata, "Kamu keluar dulu, kamu tidak diperbolehkan memasuki tempat ini tanpa perintah dari tuan muda ini." Sikong Anyun buru-buru berkata, "Tuan muda, sebenarnya saya baik-baik saja." Qin Chen meliriknya, "Saya tidak ingin mengatakan apa yang saya katakan untuk kedua kalinya." Sikong Anyun terkejut, ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Baik tuan muda." Setelah kata-kata itu terucap, Sikong Anyun berbalik dan pergi dalam sekejap. Setelah Sikong Anyun pergi, Qin Chen menoleh untuk melihat raksasa gelap itu. "Nak, kamu sangat berani, apakah kamu tidak takut leluhur ini akan membunuhmu?" Melihat Sikong Anyun pergi, raksasa gelap itu tampak menghela nafas lega jauh di dalam matanya. Qin Chen mencibir dan berkata, "Mengapa, ketika keluarga Sikong pergi, kamu menjadi lebih berani?" Dia secara alami tahu apa yang ditakuti oleh raksasa gelap itu. Jangan lihat dia meremehkan Sikong Anyun, tapi nyatanya dia sama sekali tidak berani membunuh Sikong Anyun. Karena sebagai pasukan pendahulu saat itu, orang ini tahu betul bahwa jika penerus tanah suci Sikong ada di sini, pasti ada penguasa tertinggi tanah suci Sikong yang duduk di sini. Di Sikong Anyun pasti ada tangan gelap peninggalan Sikong Zen. Jika dia berani membunuh Sikong Anyun, maka itu pasti akan menarik akal atau sosok Sikong Zen untuk turun, dan kemudian dia akan mendapat masalah. Dia hanyalah mayat. Beraninya dia bertarung dengan penguasa tertinggi tanah suci Sikong. "Nak, kamu sebenarnya tahu, dan berani tinggal sendirian," ucap raksasa gelap itu berkata dengan dingin, "Kaulah yang melahap asal-usul leluhur di dunia luar sebelumnya. Jika kamu berani tinggal, matilah." Teriak raksasa gelap itu meraung dengan marah, dan mengambil lebih dari 100 sumber tertinggi setengah langkah, dengan panik berkumpul ke dalam tubuhnya, telapak tangan besar itu membengkak beberapa kali dalam sekejap, dan tiba-tiba membombardir Qin Chen. Telapak tangan besar itu terus menekan pedang unicorn hingga bergetar, dan dengan keras, seluruh pedang unicorn langsung hancur dan berubah menjadi abu. "Hahaha, apakah ini kepercayaan dirimu?" ucap raksasa gelap itu tertawa, memegang Qin Chen di telapak tangannya yang besar dalam sekejap. Kekuatan kegelapan yang mengepul benar-benar menyelimuti Qin Chen, mencoba memusnahkan tubuh fisiknya sepenuhnya. "Kamu melahap banyak sumber leluhur ini, lalu kembalikan semuanya kepada leluhur ini." Sumber kegelapan yang mengepul meledak, dan raksasa gelap itu tertawa terbahak-bahak, tentakel di seluruh langit mencoba menembus tubuh Qin Chen, melahap kekuatannya. Namun saat berikutnya, ekspresinya berubah. Dia melihat Qin Chen yang ditangkap olehnya, tubuhnya tetap tidak bergerak, meskipun nafas gelapnya mengalir, sudut mulutnya hanya menunjukkan sarkasme yang samar. "Bagaimana bisa?" gumam raksasa gelap itu memandang Qin Chen dengan tidak percaya. Dari segi aura, Qin Chen lebih lemah dari Sikong Anyun sebelumnya, bagaimana dia bisa menahan serangan seperti itu darinya? Kekuatan eksternal, performa menengah. Tapi Qin Chen mencibir, "Menurutmu apa tujuan tuan muda ini membiarkan Sikong Anyun?" "Karena, saya tidak ingin orang-orang di tanah suci Sikong mengetahui sesuatu." Suara itu jatuh. Di tubuh Qin Chen, aura Tianzun melonjak ke langit, dan tanda gelap yang mengerikan menyebar, berubah menjadi batasan kegelapan yang mengejutkan, menutup seluruh gua.